Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan Awali Rizky, saya sendiri, di platform X atau Twitter. Kali ini saya membacakan 2 cuitan saya. Yang pertama, yang baru saja beberapa jam lalu saya tulis, saya menulis utang luar negeri, biasanya disingkat ULN, swasta, sebesar 195,11 miliar dolar per Oktober 2024. Setiap kata-kata per bulan apa begitu ya, data itu menunjukkan di akhir bulan, berarti ini 31 Oktober. Nah, di dalam ULN yang 195,11 miliar itu sebenarnya ada ULN BUMN. Ya, ini perlu para pemirsa ketahui, utang luar negeri BUMN itu bukan dicatat sebagai utang pemerintah, tetapi sebagai utang swasta. Nah, jadi dikategorikan begitu, itu memang sudah best practices, pencatatan standar internasional ya, dan di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia. Itu nilainya pada Oktober 2024 itu sebesar 46,15 miliar dolar. Jadi 23,65%-nya ya. Jadi hampir seperempat. Nah, dan perlu diketahui posisinya itu, porsinya maksudnya, itu sempat mencapai 28,71%. Jadi lebih dari seperempat pada akhir 2021. Nah, dalam beberapa tahun belakangan ini porsinya cenderung menurun ya. Tetapi dari sisi nominalnya sebetulnya hanya sedikit penurunannya. Dan kalau kita melihat dalam 10 tahun kurun era Jokowi, tetap saja cenderungnya meningkat. Nah, seperti biasanya Twitter saya selalu dilampiri oleh grafik ya, grafik atau gambar. Kebanyakan grafik atau gambar yang saya sajikan di cuitan saya itu adalah olahan ya, tapi insya Allah saya cukup teliti untuk mengambil data, mengolah data dari sumber yang saya sebutkan di grafik tersebut. Dalam hal ini sumbernya adalah Bank Indonesia. Dokumennya namanya Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, SULNI singkatannya. Itu dikeluarkan tiap bulan oleh Bank Indonesia. Nah, karena tahun yang saya tulis itu dari 2007, itu ada 2-3 edisi SULNI yang saya pakai. Nah, di gambar tersebut saya perlihatkan yang biru, batang biru, itu menunjukkan utang luar negeri swasta. Satuannya adalah juta dolar, angkanya di sebelah kirinya. Berarti di situ saya perlihatkan tadi 195.106 juta, berarti saya sebutkan 195,11 miliar kan, sama tau. Itu seluruhan utang luar negeri per akhir Oktober 2024. Nah, kalau mau kita bandingkan misalnya di tahun 2014 akhir 31 Desember itu 165,59 miliar. Jadi ada sedikit peningkatan, ya tidak sedikit ya, lumayan peningkatan. Nah, untuk kurun itu ada data utang luar negeri BUMN yang ditampilkan oleh orange itu. Nah, tampak kan yang orange meningkat lebih cepat dari yang biru. Tapi harus dipahami ya, yang orange ini maksudnya di dalam biru, bagian dari biru, cuman untuk keperluan penggambaran saya pisah itu. Jadi utang luar negeri BUMN adalah bagian dari utang luar negeri swasta. Yang saya mau tunjukkan di Twitter ini adalah betapa kalau kita mendengar utang luar negeri swasta Indonesia itu sekian, bahkan cukup meningkat, itu sebenarnya hampir seperempatnya itu adalah utang luar negeri BUMN. Maka risiko terbesar dari, bisa dikatakan begitu ya, gagal bayar ke apa dari utang luar negeri itu sebetulnya ada di BUMN, semacam itu. Nah, ini termasuk peningkatan yang luar biasa. Meskipun di akhir era Pak SBY itu sudah terjadi peningkatan. Jadi nampak itu dari gambar itu periode keduanya SBY itu sudah melonjak ya. Nah, tetapi di era SBY sebelum Covid sampai dengan Covid itu melonjak sekali. Sekarang mulai turun. Tetapi nampaknya kita belum melihat ke depan apakah ini akan berkurang ataukah bertambah porsi ya maksudnya ya. Tapi kalau utang luar negerinya sulit untuk berkurang ya, swasta maupun BUMN di dalamnya berkurang dalam arti signifikan. Nah, gitu. Nah, sebulan sebelumnya kurang lebih saya sudah nge-tweet juga
tepatnya tanggal 18 November, jadi lebih dari sebulan ya. Itu saya membuat cuitan judulnya, saya tulis utang luar negeri swasta Indonesia termasuk BUMN. Nah gitu ya. Tapi fokus cuitan saya ini adalah asal negara pemberi utang. Nah di situ dari Cina dan Hong Kong nampak naik pesat di era Jokowi. Berdasarkan data akhir 2014, dianggap itu awal Pak Jokowi karena beliau dilantik Oktober, sampai dengan September 2024. Waktu saya melakukan cuitan ini, datanya baru sampai segitu, sedangkan yang saya bacakan sebelumnya tadi sudah data terkini ya, jadi selisih sebulan datanya, tapi nanti saya informasikan data terkininya. Nah cuitannya begitu. Nah Cina pada akhir 2014, Cina ini maksudnya utang luar negeri pihak swasta, jangan lupa termasuk BUMN di dalamnya, kepada kreditur Cina. Kreditur itu ya bisa dia bank, bisa dia korporasi, bisa negara, tapi dalam konteks Cina ini kebanyakan adalah perusahaan BUMN Cina ya, termasuk bank. Itu 6.883 juta dolar Amerika, berarti 6,88 miliar ya. Dan ini sebenarnya ada info lainnya, mungkin kita berpikir itu utang ke Cina dengan mata uang yuan. Tapi saya sudah periksa, hampir 99%-nya, bahkan mungkin hampir 100%-nya adalah dalam denominasi dolar, meskipun utangnya kepada pihak Cina. Nah, sedangkan kondisi terkininya dalam cuitan ini adalah akhir September ya, 21.140 juta, 21,14 miliar dolar. Sebelum saya lanjut, kalau kita nanti masuk ke data Bank Indonesia, biasanya data 1,5 tahun terakhir itu bersifat sementara. Bahkan yang beberapa bulan terakhir itu sangat-sangat sementara. Jadi ketika saya melakukan cuitan ini, datanya sangat sementara, 21,14 miliar dolar. Nanti ketika bulan ini keluar data, ini biasanya terrevisi sedikit, tapi tidak banyak. Nah, tadi saya sudah cek, itu untuk data per Oktober 2024, berarti sebulan setelah ini, itu utang kepada yang berasal dari Cina bertambah ya, 21,56. Jadi tambahnya cukup signifikan ya. Dan kita belum tahu nanti 2 bulan terakhir bagaimana. Nah, kalau digambar jadinya gambarnya itu adalah seperti grafiknya itu Cina tuh yang biru itu, lihat. Jadi betapa memang utang dari Cina 2007 itu masih di bawah, terus pelan-pelan naik, dan di era Pak Jokowi naiknya sangat banyak. Itu Cina. Saya bandingkan juga dengan Hong Kong. Ya, Hong Kong ini di satu sisi ya merupakan entitas negara tersendiri ya secara ekonomi, tapi boleh juga kita menduga bahwa pelaku-pelaku di Hong Kong maupun Cina itu terhubung, karena Hong Kong bagaimanapun bagian dari negara Cina ya. Ya disuka-suka netizen ya, tapi saya ekonom harus fair bahwa ini datanya adalah ini Cina, ini Hong Kong. Bisa saja secara assessment, secara analisis, secara penilaian, wah ini berarti ya kita anggap dari rumpun yang sama. Itu meningkatnya juga pesat, 6.679 menjadi 18.106. Kalau dilihat secara juta, kalau miliar tinggal dibuat miliar ya. Berarti itu ya kurang dari 3 kali lipat. Tadi yang Cina lebih dari 3 kali lipat selama era Pak Jokowi. Kalau ditambahkan silakan. Nah, begitu ya datanya. Nah, lalu yang menarik adalah Jepang, karena Jepang ini yang cenderung yang grafik hitam itu stagnan, bahkan sedikit turun kan. Jadi waktu Pak Jokowi memulai akhir 2014 itu utang yang berasal dari Jepang 13.440 juta, berarti 13,45 miliar dolar. Nah, menurut data yang ini tadi, yang per September 13,66 miliar. Tadi saya baru cek. Data Oktober turun lagi sedikit ya, 13,45 miliar dolar. Berarti sama, jadi stagnan kan selama era Pak Jokowi. Kalau kita tarik nih grafik lebih jauh, meskipun perlu pengolahan karena data sulninya itu tidak selengkap tahun-tahun yang lampau, tidak terlampau lengkap, tapi kita bisa menelisik dari dokumen-dokumen di Bank Indonesia. Dahulu yang terbesar itu adalah dari Jepang ya, swasta ya. Nanti kalau keseluruhan negara beda lagi caranya ngelihat. Nah, ini kira-kira pesannya dari Twitter saya yang kali ini yaitu ya bahwa ya kok secara nyata utang luar negeri kita kepada Cina
dan kepada Hong Kong itu meningkat pesat. Jepang stagnan. Tapi perlu kita ketahui, utang terbesar luar negeri swasta tetap kepada Singapura. Jadi Cina kan kalau tidak salah urutan ketiga ya, masih kalah sedikit dari Amerika. Itu, nah saya lihat ini ada yang mengomentari, utang dalam bentuk apa Pak gitu ya. Pertanyaan bagus ini. Ya kan utang itu ya bisa utang langsung. Utang langsung itu maksudnya para pihak ya. Jadi swasta Indonesia, bisa BUMN, sebutlah kereta cepat Indonesia Cina itu kan adalah konsorsium. Ada BUMN-nya, ada perusahaan Cinanya. Tapi entitasnya ada sebagai PT, dia berutang kepada perusahaan Cina. Misal begitu ada. Atau memang khusus, misalnya Hutama Karya membangun apa, ada utang kepada Cina. Jadi utang langsung ya, bukan utang langsung, utang yang sifatnya adalah para pihak. Tapi ada juga bentuk kedua yang berupa obligasi. Jadi misalnya itu Telkomsel kah, Indosat kah, terus membuat obligasi surat utang. Yang beli siapa gitu tuh bentuknya ya. Cuma dari penelitian saya, untuk pihak Cina ini jarang membeli obligasi dari korporasi swasta Indonesia, jarang sekali. Belum saya temukan data-data ininya. Lebih banyak adalah utang langsung, baik kepada pihak ataupun antar konsorsium. Nah, yang utang swasta yang bersifat obligasi menjual di pasar modal itu umumnya yang membeli adalah bukan Cina dan bukan Hong Kong. Tapi kalau Hong Kong saya belum selidiki ya. Kalau Cina pasti enggak. Nah, kalau kayak Singapura itu double. Tadi kan saya katakan bahwa sebetulnya yang paling banyak itu Singapura. Singapura itu ada yang langsung dan banyak juga yang sifatnya, mungkin lebih banyak yang sifatnya membeli obligasi ya. Sekedar gambaran, kita kebanyakan netizen ini taunya surat berharga negara. Itu pemerintah itu namanya adalah obligasi negara sebenarnya kalau secara textbook. Ada obligasi swasta. Kalau swasta-swasta yang buat obligasi itu adalah swasta-swasta yang bersifat perusahaan terbuka umumnya. Jadi sudah terdaftar di pasar modal, sudah ada syarat-syarat yang dia penuhi, dia menerbitkan surat utang, siapapun yang pegang surat utang itu, ya dia berutang kepada itu. Nah, tapi untuk gambar Cina, itu nyaris tidak ada yang sifatnya obligasi. Kalau Hong Kong, saya terus terang aja belum selidiki. Jepang juga umumnya mainnya di utang langsung. Yang banyak di utang obligasi itu ya ada Amerika, ada negara-negara lain, ada Singapura. Begitu ya, tapi ini tadi pertanyaan keduanya, komentar kedua, apakah Indonesia bisa bernasib sama dengan Laos terlilit utang karena gagal bayar? Ya tidak bisa ya disimpulkan begitu. Saya selalu mengkritik utang pemerintah dan utang luar negeri. Ini juga penting nih. Utang luar negeri dan utang itu beda ya. Utang luar negeri terdiri dari utang pemerintah dan utang swasta. Kan gitu kan? Nah, sementara utang pemerintah ada yang bersifat utang luar negeri, ada yang bersifat utang dalam negeri. Jadi dia beririsan tapi tidak sama. Nah, kalau soal gagal bayar itu kan kalau utang luar negeri swasta keseluruhannya tidak mungkin dong, pelakunya banyak. Yang dimaksud mana? Jadi pertama mungkin bisa terjadi negara yang gagal bayar, jadi utang negara dan utang pemerintah. Untuk kasus Indonesia kita tidak pernah ya negara itu gagal bayar. Negara loh, pemerintah. Bahkan ketika krisis saja kita nggak gagal bayar. Maksudnya ya waktunya bayar ya bayar, bunga ya bayar. Nah, yang bisa gagal bayar dari pengalaman Indonesia itu swastanya. Tapi swastanya itu termasuk BUMN. Nah, ini masalah kan. Sudah terjadi nih. Kayak kemarin Garuda sempat gagal bayar kan dia punya obligasi. Nah, jadi sementara dengan kasus seperti beberapa negara lain itu kebanyakan yang menimbulkan dampak sistemik itu kalau yang gagal bayar itu pemerintah. Tetapi bisa saja kalau BUMN yang besar gagal bayar lalu mempengaruhi kondisi pasar keuangannya dan itu menimbulkan ketidakpercayaan, lalu ada kios-kios keuangan, nah itu bisa. Tapi sejauh ini saya masih, meskipun saya selalu mengkritik pemerintah dalam banyak hal termasuk utang, itu saya kira belum ada tanda-tanda kita sebagai sebuah negara dan sebagai sebuah pemerintahan itu gagal bayar, belum. Tapi BUMN sudah mulai, karena itu saya menyoroti utang luar negeri swasta. Itu maksudnya dari dua cuitan ini, titik rawan kita adalah di utang luar negeri BUMN. Apalagi kalau bentuknya berupa obligasi, karena nggak bisa dinegosiasi.
Kalau utang langsung bisa. Tapi utang langsung pun negosiasi itu restrukturisasi bisa menambah beban berikutnya. Nah, mudah-mudahan informasi dari cuitan saya ini bisa memperkaya pengetahuan para pemirsa dan kita semua tetap ikut mencermati, ikut ya kalaupun tidak memikirkan, kita perlu tahu sebagai warga negara apa sih yang terjadi pada ekonomi Indonesia, dan salah satunya adalah dengan utang luar negeri. Tetapi tetap berkepala dingin ya. Jangan menyamakan utang luar negeri dengan utang pemerintah. Dan jangan juga kasus satu negara yang bangkrut diberitakan langsung kita tarik ke negara kita. Ya kita lihat satu persatu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.